Oke, halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Just for Him. Kita lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kita dapat semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi bukan kemuliaan bagi dua, tapi kemuliaan bagi Dia. Oke, di hari ini saya akan berbincang dengan satu narasumber yang pastinya asik banget. Siapakah dia? Langsung aja kita kenalan. Hai Dan. Hai. Dia adalah Daniel Wiata atau kita biasa sapa Danwi. Ya. Oke. Dan gimana nih? Ceritain dong kesibukannya apa biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih. Apa nih? Danwi ini kesibukannya apa sehari-hari? Ya. Kalau aku sehari-hari sih banyak berkutat di marketing ya kalau saat ini gitu. Jadi ngembangin family business gitu di bidang bakery, pastry, cake seperti itu. Oke, berarti di bidang makanan atau kuliner ya. Nah, kalau saya tahu ini kan Danwi kan base-nya adalah IT ya. Nah, langsung tiba-tiba harus mengerjakan bisnis yang di bidang kulineri atau di bidang bakery gitu kan ya. Iya. Nah, ini ceritain dong kok bisa seperti itu gitu. Jadi sebenarnya itu bukan aku milih gitu ya, tapi itu kayak journey, kayak sebuah perjalanan. Aku pertama kali kerja itu di 2006. Jadi di 2006 itu ikut MLM, di situ banyak ikut kayak seminar personal development, di situ mulai terbangun mindsetnya. Terus masuk ke kuliah itu aku sempat hobi fotografi di penghujung kuliah itu. Terus sama dong. Iya, kelihatannya kita punya kesamaan ya. Iya kayaknya gitu ya. Iya itu sih. Terus intinya perjalanannya panjang gitu. Jadi sempat ngicip fotografi, sempat ngicip jadi sales marketingnya kampus. Aku sempat jualin kampusku dulu gitu kan. Jadi istilahnya itu education consultant. Terus di depannya siswa-siswi gitu presentasi sekolah-sekolah itu. Terus pernah kongsian untuk jual baju sisa ekspor. Itu juga pernah juga jual food ingredient. Itu cukup nyeleneh. Kalau dari rekam jejak kehidupanku itu cukup nyeleneh. Terus yang lebih nyeleneh lagi, aku pernah ngicip dunia fashion, jadi aku les menggambar. Oke, bener. Pernah menggambar fashion, jadi desain baju gitu. Iya, wow. Aku pernah nyoba juga, tapi ya itu tadi sih. Aku percaya semua itu nggak kebetulan, dan akhirnya karena aku ngicip lumayan banyak hal, aku jadi semakin tahu sebenarnya aku ini kekuatannya di mana gitu. Seperti itu. Jadi di awal itu sebenarnya belum benar-benar tahu mau mengerjakan apa, tapi semua dicoba dulu ya. Iya, benar. Aku sempat ingat sih ditanya sama mama mertuaku. Jadi kan family business ini kan dari mama mertuaku. Iya. Nah, dia pernah nanya, "Daniel, kamu suka ngerjain roti nggak?" Ya tak jawab, "Ya enggak mah." Lah orang nggak pernah nyoba soalnya iya, gitu. Benar. Cuman pernah ngicip dimintai untuk foto awal-awal dulu tahun berapa? Foto ya. Iya, udah lama sih itu. Kayak gitu. Jadi foto makanan ya maksudnya. Iya. Foto roti ya waktu itu foto ya. Roti. Itu tapi pun juga nyimpang karena habisnya kuliah terus aku suka foto, larinya itu ke fotografer wedding. Sempat freelance fotografer wedding sampai mau diajak kongsi waktu itu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar punya rencana mau terjun ke fotografi itu ya. Gitu. Berarti memang bicara journey ya, bicara sesuatu yang sambil berjalan, kemudian kita makin tajam, terus kita akhirnya memilih dan berkecimpung di sini ya sekarang ya. Nah, apa nih pengalaman seru selama bisnis di bidang bakery? Jadi kan kalau nggak salah dulu kan Danwi kan juga sempat ikut pameran gitu kan di mall-mall yang salah satunya juga yang pameran yang sangat bagus gitu kan. Sempat menangani customer dan lain-lain. Nah, apa nih hal yang menarik dari itu semua yang sudah pernah dijalanin sama Danwi? Kalau pengalaman seru selama di yang terakhir ini ya di family business itu
aku banyak ngembanginya di 2 hal sih, di sistem sama di marketing. Gitu. Jadi ada satu buku yang sangat menginspirasi aku terkait marketing. Itu judulnya One Page Marketing Plan. One Page Marketing Plan. Alan Deep yang tulis. Dan saya pernah dikasih oleh Danwi. Wow. dari rekan saya yang lain. Itu memang bagus banget ya, guys. Iya. Nah, itu di bab awal kan juga dikatakan sama Vilfredo Pareto. 80% tanah di Italia itu dimiliki 20% orang di Italia. Terus tabrakan di jalan raya 80% itu terjadinya oleh 20% user, pengguna jalan. Jalan, iya. Dan seterusnya ada banyak yang seperti itu. Contoh-contoh seperti itu 80 20 80 20. Hukum Pareto ya. Iya, hukum Pareto. Nah, di dalam bisnis apa sih yang sumber omsetnya, datangnya dari mana sih? Pasti produk yang bagus. Kita nggak bisa menyangkali kalau nggak ada produk yang bagus mau nawarin apa gitu kan. Aku punya barang yang luar biasa hebat gitu, diawali dengan sangat menggelegar, sangat wow, orang tertarik. Tapi habis gitu barangnya apa? Krik gitu kan. Apa barangnya? Jadi tentu produk itu sudah mutlak harus harus bagus gitu. Tapi setelah itu kalau produknya udah bagus tapi nggak dimarketingin dengan baik, kayak nyimpen permata di dalam gua. Nunggu berapa ribu tahun sampai akhirnya diketemukan orang gitu kan. Nah, disitulah marketing itu punya power. Seperti itu. Jadi itu untuk marketingnya. Kalau untuk yang sistem, basically aku memang seneng bikin otomatisasi. Gitu. Jadi kalau aku nemuin suatu kerjaan, terus ini berulang sekali, 2 kali, 3 kali berulang, pasti aku gatel, pengen tak otomatisasiin. Gimana caranya biar aku nggak repeat pekerjaan ini lagi buat aku. Kalau buat orang-orang yang ada di bawahku, aku pun juga mencoba mengoptimasi seperti itu. Gitu. Ya seperti itu sih. Dan akhirnya apa yang pernah dipelajari di IT dulu itu sangat berguna ya. Jadi Tuhan pakai semua, jadi pengalaman-pengalaman yang tadi yang kelihatannya kecil-kecil ternyata tuh sangat berguna di saat sekarang ya. Jadi waktu ngembangin bisnis keluarga ini. Kalau boleh tahu nih sekalian biar teman-teman juga boleh tahu, teman-teman tahu apa sih merek-merek yang ada di bisnis keluarganya Danwi ini. Pengen tahu dong. Kalau misalnya yang mana itu segmennya apa gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa tahu. Gitu. Iya. Jadi kita ada kembangin 3 brand. Kita punya segmentasinya itu ada 3 brand ya. Rotimox itu buat yang menengah ke bawah. Terus ada lagi yang Deneven, kita khusus jual Spiku, penekanan penekanan produknya di Spiku. Terus yang satu itu Lakasa. Itu untuk yang high end customer gitu. Kalau Rotimox itu berarti roti biasa ya, jadi roti sehari-hari gitu kan ya? Iya, jadi betul. Di Rotimox itu kita ada bakery, ada sebenarnya kalau di Rotimox itu jualnya itu lumayan komplit dari cake, pastry, bakery itu ada semua, tapi kita memang terkenalnya di cake. Gitu. I see. Terutama yang Black Forest sih. Seperti itu. Ini patut dicoba ini ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau coba Black Forest-nya Danwi, langsung aja ke Rotimox. Kalau yang ini nih, kalau yang Deneven ini kan tadi bilangnya kan Spiku ya, atau orang biasa sebutnya itu lapis Surabaya. Berarti ini memang segmennya tuh untuk oleh-oleh atau gimana? Dan sebenarnya kalau nembak langsung ke oleh-oleh itu ya bisa-bisa aja sih. Cuman kita untuk USP produknya lebih ke Spiku yang charcoal cheese itu. Charcoal cheese Spiku. USP itu unique selling point ya. Maksudnya hal yang berbeda daripada Spiku-Spiku yang lain. Iya, daripada kompetitor yang lain. Kalau yang Lakasa nih. Lakasa ini apa nih? Kalau yang Lakasa itu gift ya, aku bilangnya gift. Lebih ke arah gift ya? Iya, jadi kalau buat orang yang mau kasih hadiah ulang tahun, kayak gitu. Mereka kasihnya Lakasa gitu. Jadi memang tersegmen ya, jadi ada segmennya semua ini ya? Iya. Jadi maksudnya menembak ke semuanya 3-3-nya. Nah,
sebagai business owner nih ya, apa sih dampak yang sebenarnya Danwi itu kepingin hasilkan dari mengerjakan 3 hal ini? Kan kita tadi bicara just for him, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan ini kan pasti ujung-ujungnya pasti untuk Tuhan. Nah, dampak apa sih yang sebenarnya kepingin dicapai dari bisnis ini? Sebenarnya sih kita sempat godok cari tahu gitu kan, apa sih kerinduan hati orang tua? Karena bisa dibilang mama papa itu kan CEO-nya gitu kan. Terus kalau company ini visinya apa kan harus refer back ke mereka, tanya gitu kan, kira-kira apa. Tapi waktu kita tanya, yang muncul dari mereka itu intinya diberkati untuk memberkati. Intinya di situ. Kalau visi itu aku resapi gitu ya. Terus kalau dari aku translate-nya itu aku tuh rindu sih untuk ngembangin orang-orang yang ada di dalam company. Di dalam company-nya sendiri ya. Jadi mereka nggak cuma sekedar bekerja, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Bener. Soalnya kalau kita sekedar nyuruh ya bisa aja sih. Jadi kita letakkan mereka itu sebagai alat. Suruh aja ya pasti jalan lah. Pasti jalan, company juga jalan gitu. Tapi aku yakin company yang berkembang itu pasti karena orang-orangnya berkembang juga. Yes, benar, gitu. Setuju. Dan aku gatel banget sih kalau lihat orang masih, terutama yang masih muda gitu, terus nganggur. Aku pasti pengen, kamu isane apa sih? Dikembangin tak berdayain di situ dah kamu gitu. Contoh di rumah itu ada satu mbak, dia biasanya bantu bersih-bersih aja gitu kan. Terus sekarang ini sudah bisa query. Query. Jadi bisa query itu udah lebih next levelnya daripada if then else gitulah. Di Google Spreadsheet itu bisa query gitu. Seneng sih aku. Jadi maksudnya bisa menerima query, boleh dijelaskan lagi nih query? Query itu kayak filtering. Jadi kalau filter kan bisa nge-sort, terus bisa apalagi ya? Bisa seleksi data. Kamu mau nampilin yang huruf depannya apa? Gini, misalnya ada data ya. Biar lebih real. Ada data Adi nilainya 30. Terus Budi nilainya berapa? Dan seterusnya gitu. Nanti kamu bisa ngeluarin data yang nilainya Budi aja gitu. Itu kan filtering. Nah, tapi kalau di query itu bisa lebih dalam lagi. Aku mau pokoknya data nama yang mengandung nama tengahnya ada huruf A-nya misalnya, atau huruf tengahnya MA gitu. Dan juga yang kondisinya apa dan apa gitu. Ya itu kalau aku jelasin bakal teknis sih. Iya, bakal teknis banget kurang lebih, intinya seperti itu. Intinya dari yang hanya bisa bersih-bersih, sekarang bisa membantu mengolah data. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi terus ada lagi dulu asalnya dia SPG. SPG aja, sekarang ini dia konten kreatornya Roti Mok gitu. Sama dia food stylistnya waktu foto-foto itu. Wow, keren ya. Gitu, maksudnya gimana sih caranya tahu gitu kalau mereka punya kemampuan lebih gitu waktu itu? Ya aku dorong aja gitu. Tak tanyai, kamu tertarik nggak untuk mencoba hal ini gitu. Tapi sebelum itu aku banyak ngobrol sama mereka soal mindsetnya dulu sih. Soalnya kalau mindsetnya nggak break, ya pasti kayak batu besar mau didorong gitu susah sekali gitu. Jadi breaking mindset dulu, baru setelah itu ya diajak ngobrol. Atau kalau istilahnya ILT gitu ya. Itu kan di coaching gitu ya. Iya, di coaching ya. Iya gitu. Ngomong-ngomong coach atau coaching ini penting nggak sih punya mentor di bidang bisnis berkaitan dengan just for him ya, karena kan kalau kita mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu harus excellent gitu kan. Nah gimana caranya kita dari yang kita nggak bisa apa-apa nih, maksudnya kita baru mulai bisnis, base-nya juga bukan bisnis gitu kan, terus kita mau lakukan yang terbaik kan harus ada ininya, jembatannya untuk bisa mencapai yang terbaik. Nah gimana, apakah penting nggak sih punya coach yang bisa bimbing untuk bisa being excellent gitu?
Iya. Menurut aku penting sih, penting sekali. Cuman sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku mau menambahkan dikit dari yang tadi aku bilang soal dari yang bisa cuci-cuci sampai query dan lain sebagainya. Tentunya juga nggak lepas dari kemauan orangnya sendiri ya. Aku melihat ya orangnya emang orang punya potensi, gitu. Jadi bukan semata-mata karena setelah diajak ngobrol terus akhirnya jadi ya nggak gitu juga gitu. Jadi orangnya memang gitu. Aku lihat punya potensi. Jadi butuh kemampuan untuk bisa melihat orang ini punya potensi apa enggak juga ya. Jadi seorang business owner ya. Terus kalau menjawab pertanyaan yang perlu coach apa enggak? Menurutku punya coach itu lebih kasih pagar. Jadi kalau kita udah mau nabrak gini, bentar, langkahmu tuh seharusnya gini. Oh iya, oke kita. Jadi kalau nggak tanpa mentor, mungkin kita bisa siksa gini ya, ngepot nggak karuan gitu. Tapi kalau ada coach, ya tetap mungkin nabrak, tapi lebih cepat balik ke tengah gitu. Daripada kesana kan udah berapa langkah salah gitu, jauh kan. Kayak gitu. Jadi adanya mentor atau coach itu membantu kita tidak sampai berdarah-darah ya dalam perjalanan kita dalam mengerjakan ini bisnis ya. Sehingga kita capai tujuan kan jadi lebih cepat gitu kan. Mencapai tujuan biar lebih cepat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nih penyertaan Tuhan yang Danwi rasakan selama mengerjakan ini bisnis keluarga ini di bidang bakery? Apa nih penyertaan? Aku ngerasanya Tuhan itu kayak buka jalan terus gitu, selalu buka jalan. Jadi kayak sebenarnya tadi Cilik sudah sempat ngomong gitu, kayak puzzle yang akhirnya terangkai gitu loh. Dulu kuliah IT, hobi fotografi, apa nyambungnya gitu kan. Terus habis gitu belajar desain, fashion. Belajar desain, terus akhirnya belajar marketing gitu. Tapi waktu akhirnya tiba di, aku nggak tahu ya ini perhentian terakhir atau bakal ada lompatan lagi kemana, aku juga nggak tahu. Cuman di pekerjaan yang terakhir ini, itu semua yang aku udah lalui dulu itu terpakai, gitu. Aku tadi belum sempat cerita, kalau dulu sempat ngerintis kongsian untuk create buka jasa internet marketing. Jalan nggak lama sih, cuman 3 bulanan gitu. Kayak gitu. Yang dulu kantornya di sebelah saya. Kan ya, salah ya. Yang mana? Oh iya. Sempat. Sempat ya. Itu yang sebelumnya itu lagi. Sebelumnya lagi. Yang cuman berdua itu aku. Gitu. Kantornya di rumahku sendiri waktu itu. Kayak gitu lah itu. Jadi di kerjaan yang roti ini, food fotografinya kepake. Bikin sistemnya kepake. Terus apa lagi ya? 2 itu sih yang paling kerasa kepake gitu. Terus akhirnya belajar yang lain, belajar marketing, belajar apa gitu. Jadi dari apa yang ada Tuhan selalu buka jalan dan tuntun yang terbaik ya. Maksudnya sampai ke saat ini benar-benar Daniel merasakan ada tuntunan yang terbaik dari Tuhan gitu kan. Kalau bicara ini kan ada 3 bisnis nih yang ditekunin. Pastinya kan memakan waktu juga ya, menghabiskan waktu juga. Nah, gimana nih cara membagi waktunya dari ini kan kalau Daniel sekarang kan adalah seorang bapak dari istilahnya sudah berkeluarga, terus bekerja dan kemudian punya kegiatan lain di luar itu, masih juga saya tahu kalau suka baca buku. Nah, gimana nih bagi waktunya gitu. Buat teman-teman yang ya mungkin buat sebagian orang kan membagi waktu itu hal yang mudah, tapi bagi banyak orang membagi waktu tuh atau fokus itu hal yang sulit gitu, karena kan terlalu banyak yang ingin difokusin, terus akhirnya tidak ada yang fokus sama sekali dan tidak ada yang berkembang gitu. Nah, gimana nih dari Danwi? Sebentar, saya masih meramu jawaban. Soalnya bingung mau ngomong banyak gitu. Sebentar. Jadi kalau ya gini lah, kalau misalnya bagi waktu itu
karena saya itu ngantornya juga di rumah, Ya. juga ada anak, juga ada istri. Ya. Ya itu lebih memperbanyak waktu ketemuan, Ya. memang gitu kan. Cuman waktu yang paling berkualitas yang bisa aku kasih ke mereka itu waktu malam. Oh, oke. Jadi waktu malam mau tidur, sikat gigin anak, Oh, terus wow, ya. nah itu waktu quality time-nya sih. Jadi bisa gulung-gulung di kasur sama anak, main guyon kayak gitu-gitu. Kalau untuk pengembangan diri baca, aku ndak ngomong aku rutin baca setiap pagi jam 3 atau setiap malam setelah Cedric tidur. Iya. Ndak selalu seperti itu. Tapi ketika aku nggak capek, Iya. tapi aku ya bukan seringan capeknya gitu ya, Iya. yang nggak gitu juga. Itu aku baca buku. Oh, Gitu. oke. Jadi baca bukunya kebanyakan sih kalau nggak jam 3 pagi, apa jam 4 pagi gitu. Iya, jam 11 malam sampai jam 2 pagi, apa jam 1 pagi gitu. Oke. Mesti mencuri waktu. Iya, iya. Bukan mencuri waktu ya, apa Istilahnya- ya? Mampatkan gitu ya. Iya. Heeh. Menyediakan waktu, istilahnya meluangkan waktu ya, Pak? Menyediakan. Iya, heeh. Menyempatkan waktu gitu. Heeh. Oke. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah capai checkpointnya dulu kalau belajar sesuatu itu. Nah, aku sempat baca buku itu, ini direkomendasiin sama Mahe, Ya, sama Mahe. Mahendra, oke, rekan kita Dia, juga. iya, rekan kita juga. Dia itu sangat suka baca buku Iya. dan buku rekomendasinya dia itu nggak meleset, Iya, bagus-bagus. Ya. Bagus. Nah, dia itu kasih aku satu judul buku, aku lupa nama lengkapnya, judul buku lengkapnya, pokoknya 20 jam mempelajari sesuatu. Oke. Josh Kaufman Ya, yang oke, Josh pengarangnya. Nah itu kalau kita mau belajar sesuatu, luangin aja 20 jam belajar itu. Ntar pasti menguasai skillnya, mengakuisisi oke. skillnya gitu. Kita kan targetnya bukan mau jadi outlier macam Bill Gates Ya. atau jadi outlier macam Steve Jobs gitu. Mereka meluangkan waktu sampai 10.000 jam. Ya. Kita nggak punya waktu sebanyak itu mungkin, tapi kalau mau mengakuisisi skill 20 jam cukup gitu. Oke. Dan aku udah sempat nyoba. Aku nyoba ngetik keyboard. Aku ganti layout keyboardku dengan keyboard layoutnya Colmac. Oke. Karena keyboard Colmac itu bisa mengefisiensi gerakan jari sampai berapa persen gitu. Aku juga nggak inget. Jadi aku kebayang kalau seumur hidup aku pakai keyboard Colmac, aku akan punya efisiensi lebih sekian belas persen sepanjang hidupku gitu. Tak coba. Ya. Latihan sampai 6 jam, dari yang awalnya itu cuman sekitar 5 BPM, Oke. 5 word per minute, itu naik jadi sampai sekitar 25 apa 30-an. Oh, It, wow. it works. Iya, Ya, it works, ya. It works sungguhan. Jadi ya aku merekomendasikan buku itu Oke. untuk ya. pecahin mindsetnya itu. Mindsetnya, oke. Bagus Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar sesuatu ya, untuk bisa mencapai, kita bisa akuisisi atau bisa punya skill itu butuh 20 jam. 20 jam. Oke. 20 Kalau jam mau tahu lebih detailnya bisa baca bukunya itu ya. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya boleh nih kasih tips buat teman-teman yang kepingin bisa excellent di bidangnya, karena kan kita ini kan selalu punya kerinduan untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan gitu. Cuman kadang-kadang itu hanya sebagai sebuah idea atau hanya sebagai sebuah ide di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, but we never do it. Karena kita merasa it's too big gitu. Padahal kalau tadi kita lihat kan Danwi memulainya dengan langkah-langkah kecil ya kan, dengan Danwi sudah start small gitu kan, dari belajar ini, kemudian itu dibawa sama Tuhan untuk jadi satu yang besar. Nah, gimana nih buat teman-teman yang aduh aku pengen ngelakuin yang terbaik, selalu ingin melakukan yang terbaik, tapi selesai doa ngegame dulu gitu. Nah, kan itu akhirnya cuman berakhir jadi sebuah ide yang tidak pernah dilakukan. Nah, gimana nih tips dari Danwi, bagaimana kita bisa do our best for him di setiap hal yang kita lakukan di keseharian kita. Gitu. Nah, oke. Menurutku bangun aja habitnya sih. Ya, Bangun aja habitnya. Memang puter rodanya yang
pertama kali, awal-awal itu yang paling berat, gitu. Karena nggak biasa, gampang lupa, gitu kan. Jadi paling gampang set alarm di HP. HP itu kan nempel sama kita. Set aja alarm, mau nge-repeat habit apa, misal baca buku. Kenapa kok aku ngasih contohnya repeat habit baca buku? Karena buku itu lumayan nyandu sih sebenarnya. Maksudnya kalau udah gini teman-teman, maksudnya saya bilang soal buku, baca buku, bukan berarti aku udah baca buku tuh banyak sekali juga, enggak. Tapi dengan apa yang dengan kecepatan baca yang aku punya dan semuanya itu, aku mengupayakannya dengan cara yaitu tadi baca aja gitu, baca aja. Soalnya ketika kita baca, kita tuh dapat insight baru dan itu tuh kayak adiktif gitu loh. Kan oh iya ya, isa gitu loh ternyata ya. Oh ternyata isa gini ya. Nah itu loh. Terus akhirnya keterusan pengen baca gitu. Ya kayak gitu sih. Oke, jadi itu dimulai terus upayakan dengan apa yang kita bisa ya. Oke. Habit lah. Ya, habit. Kita harus bangun habit. Oke. Apa namanya? Tadi kan berarti kalau misalnya sudah dengar dari Danwi, seakan-akan nih nggak punya waktu luang ya Danwi ya. Waktu luang ya. Iya. Punya nggak sih waktu luang? Apa sih yang dilakukan di waktu luangnya gitu? Oh iya, kalau di waktu luang itu ngasah gergaji ya. Ngasah gergaji? Literally ngasah gergaji? Enggak. Oke. Jadi maksudnya ngasah gergaji itu mengacu dari bukunya Stephen R. Covey. Dia bikin buku Seven Highly Effective People. Nah di situ ada habit ke-7 yang biasanya orang lupa gitu kan. Padahal habit ini tuh penting. Kita setiap hari Senin sampai Sabtu kerja pakai gergaji kita kan, pakai gergaji buat kerjaan, buat motong segala masalah gitu. Tapi kan lama-lama ketul. Apa itu ketul? Ketul ya. Apa itu ketul? Tumpul. That's right. Oke. Jadi kan lama-lama tumpul gitu kan gergaji kita, sehingga seharusnya perlu untuk diasah. Nah itulah fungsi habit ke-7. Jadi mengasah gergaji. Mengasah gergaji atau mengasah skill kita ya. Dan maksudnya mengembangkan diri kita. Oke. Wah, nice banget ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal melakukan yang terbaik itu, aku punya ayat sih yang aku pegang lama dari zaman kapan ya? Kuliah kelihatannya, dari zaman kuliah. Basically ayatnya di Pengkhotbah 9 ayat 10. Jadi kalau aku bacain ya, ini versi boleh nih dibacain nih, biar teman-teman tahu. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga, sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja, tak ada ilmu atau hikmat di dunia orang mati, dan kesanalah engkau akan pergi. Jadi basically kan nasib semua orang tuh sama, dalam artian kita ini cuman di tempat perhentian sementara aja, gitu kan. Nah makanya aku percaya hidup ini seperti katanya Coach Jeffrey, itu adalah rangkaian kesempatan. Jadi selama kita dikasih kesempatan, ya kita harus lakukan yang terbaik sih. Soalnya ya aku percaya kok hidup ini basically kesia-siaan di atas kesia-siaan aja. Kan sama seperti uap gitu kan, sebentar aja terus berlalu gitu. Apa namanya? Ya kita perlu melakukan yang terbaik lah. Ya dasar ayatku ya itu tadi. Gitu. Ya setuju banget nih. Seperti uap ya, kalau kita punya diffuser, ada uapnya, itu kan ada manfaatnya, lalu hilang. Gitu kan. Nah, sama seperti hidup kita, mungkin terlihat singkat tapi punya manfaat. Betul. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu kita harus tetap melakukan yang terbaik. Betul. Oke, thank you Dan buat hari ini bincang-bincangnya sangat menginspirasi. Jadi oke, teman-teman, tadi kita sudah dengerin gimana kita dalam waktu kita yang singkat ini kita harus do our best just for him. Kita ada dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi tidak ada yang namanya kemuliaan bagi dua, kemuliaan hanya bagi dia. Oke, do our best just for him. Oke, see you next time. Thank you.